Alhamdulillah, apa kabar Bapak Ibu? Sehat semua? Saya berdoa mudah-mudahan tiap langkah ayah bunda sekalian dari rumah berjalan menuju masjid ini, majelis taklim ini, tiap tapaknya jadi penggugur dosa insya Allah. Jadi pengangkat derajat insya Allah. Sebagaimana hadis yang sangat populer, Rasulullah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang bersusah payah menempuh sebuah perjalanan untuk belajar, cari ilmu supaya bisa jadi hamba yang lebih baik, maka susah payahnya itu akan memudahkan jalannya menuju surga insya Allah. Dan kita berdoa mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita ilmu yang betul-betul bermanfaat ya Bu. Karena ada ilmu yang gak bermanfaat. Makanya doanya, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Karuniakan kepada kami ilmu yang bermanfaat. Apa ciri ilmu yang bermanfaat? Ketika apa-apa yang kita tahu itu menghujam ke dalam dada, menggugah jiwa, berbuah amal soleh, dan membuat kita jadi hamba yang semakin baik. Jadi yang kita minta itu bukan cuma tambahan ilmu, tapi yang kita minta juga rezeki pemahaman. Ya, masih ingat doa Bu? Dulu waktu kita kecil kalau mau belajar diajari sama guru-guru ngaji kita. Kalau doa gimana? Rabbi zidni ilman, terus warzukni fahman. Nah, bukan cuma minta tambahan ilmu, tapi juga minta rezeki pemahaman. Karena ada orang yang mungkin ilmunya nambah, tapi nggak dikasih rezeki pemahaman. Ini autokritik ya Bu ya. Ini autokritik buat kita semua. Saya terus terang sering dapat curhatan dari jamaah, entah itu suaminya atau istrinya, pasangannya gitu ya. Curhatannya begini, Ustadz, maaf ya Ustadz, gimana ya Ustadz, kenapa Pak, kenapa Bu, istri saya Ustadz, suami saya Ustadz, dia tuh sering banget datang ke majelis taklim. Hampir setiap minggu seragamnya ganti-ganti. Tapi maaf ya Ustadz, kok nggak ada yang berubah dari kelakuannya. Ini jadi self-kritik buat kita. Kenapa kok bisa begitu? Karena terus terang Bapak Ibu, banyak orang yang terjebak dalam ilusi ilmu. Coba diulang, apa? Ilusi ilmu itu apa? Ilusi ilmu itu begini, saat kita belajar sesuatu dan kita sudah tahu, lalu ketika kita sudah tahu, kita merasa otomatis kita soleh-solehah. Itu namanya ilusi ilmu. Padahal kan nggak begitu. Bapak Ibu datang ke majelis taklim, dengerin ceramah mungkin, nasihat dari para guru, dari para asatis, itu mungkin baru teori, tapi kita perlu berjuang mengkonversi apa-apa yang kita tahu itu menjadi sebuah amal yang kita terapkan dalam keseharian. Betul Bu? Masih ingat? Saya sampaikan paling tidak ada tiga proses kita belajar. Tahu, mau, mampu. Coba diulang. Nah, itu minimal 3 tahap itu tuh Bu. Saat kita hadir di majelis ilmu, alhamdulillah kita syukuri. Terima kasih ya Allah, Engkau berikan hamba taufik, Engkau berikan hamba hidayah, untuk kemudian hamba melangkahkan kaki datang ke majelis taklim. Syukuri itu. Tapi itu belum selesai perjalanannya Bu. Awalnya mungkin tahu dulu. Orang yang tahu belum tentu mau, betul? Ada orang yang tahu tapi nggak mau, ada. Nah mudah-mudahan bisa berubah. Dikatakan ilmu itu bermanfaat,
Berubah dia dari tahu menjadi mau. Teori-teori yang udah dia dapat meresap ke dalam jiwa, berubah jadi mau. Tapi orang yang mau belum tentu mampu. Untuk itu butuh yang namanya riyadhah, butuh yang namanya mujahadah. Ya. Saya sering kasih contoh. Bapak Ibu tahu sabar? Jawab, tahu sabar? Tahu. Mau jadi orang sabar? Mampu? Belum tentu. Udah tahu Ustaz teorinya mah? Ya. Udah sering dengar sabar, syukur, ridho, ikhlas. Kita berdoa supaya dikasih rezeki pemahaman dan ilmu yang bermanfaat agar apa-apa yang kita tahu itu betul-betul bisa kita amalkan. Amin. Nah, semoga Allah izinkan ya. Yuk, seperti biasa. Mana tangan kanannya angkat ke atas, usap-usap yang sebelah kanannya. Ikuti kata-kata saya, saudaraku. Mudah-mudahan pagi hari ini Allah karuniakan kita ilmu yang bermanfaat, yang melapangkan dada, menenteramkan jiwa, sejahtera lahir batin, bahagia dunia akhirat. Amin. Tangan kiri gantian yang sebelah kirinya. Saudaraku. Pak, ikutan Pak yang di belakang Pak. Saudaraku. Makasih ya sudah didoakan. Mudah-mudahan doanya kembali pada yang mendoakan. Berikan senyuman yang paling manis buat kanan kirinya, silakan. Apa tema kita pagi ini, Bu? Pak? Wah, tema kita itu inner voice. Coba diulang, Bu, apa? Apa itu inner voice? Suara-suara yang ada di dalam diri, Bu. Di pikiran, di hati kita. Itu bersuara nggak, Bu? Ini penting loh. Ini penting, karena banyak orang yang nggak sadar. Kebahagiaan kita, sehatnya mental kita, sejahteranya batin kita, itu sangat ditentukan oleh seberapa mampu kita menyadari dan mengelola suara-suara ada di dalam diri itu. Ya Bu, ini penting. Kenapa ini penting? Karena ini arus deras sekali, Bu. Arusnya itu deras sekali. Coba ya sebagai perbandingan. Ibu tahu Pak, kalau suara yang keluar dari lisan, suara yang keluar dari mulut, itu nggak banyak. Coba saya tes. Coba siapa di sini yang paling cerewet? Ada? Angkat tangan Ibu, makasih Bu ya. Semua Ustadz, yang jawab semua cari temen itu ya. Coba Anda hitung ya Bu, nanti Ibu nyalain stopwatch 1 menit aja. Ibu nyalain stopwatch 1 menit, terus Bapak Ibu ngomong terus gak berhenti. Pokoknya nyerocos terus ya Bu ya. Saya mau nanya, kira-kira dalam 1 menit maksimal ada berapa kata yang bisa Anda keluarkan? Ada berapa kata? Dalam 1 menit. Itu nggak banyak Bu, paling banyak 140 kata. Itu udah paling banyak tuh Bu. Jadi orang yang paling cerewet sekalipun, ya, kalau ngomel tuh kayak orang rap gitu Bu ya, ada kayak begitu. Itu paling maksimal itu 1 menit paling keluar 140 kata. Tapi, nah, Anda tahu nggak berapa jumlah kata dalam 1 menit yang itu ada di pikiran kita, perasaan kita, di ruang batin kita? Berapa? Coba. Hah? Berapa Bu?
Menurut beberapa pakar, menurut beberapa ahli, suara di dalam diri kita 1 menit itu ada 4.000 kata. Berapa Pak Bu? Kalau yang keluar dari mulut maksimal 140 dalam semenit. Tapi kalau yang itu bunyi di kepala kita, di batin kita, itu bisa 4.000. Mau coba nih. Ibu-ibu sekarang mulutnya diem. Tapi di sini diem nggak? Enggak tuh. Ngomong tuh. Misalnya apa? Ustadz Sony gemukan ya. Wah. Makin ganteng ya misalkan gitu. Tadi di rumah kompor udah mati belum ya? Nanti habis ini siang kemana ya? Ntar siang makan apa ya? Si anak ini udah pulang sekolah belum ya? Bapak ibu mulutnya diem tapi di sini jalan terus, betul kan? Anda bayangkan Bu, 4.000 semenit. Berarti kalau sehari berapa tuh? Kalau semenit 4.000, sehari itu ada jutaan lintasan pikiran. Bahkan kita tidur aja dia nggak berhenti Bu. Makanya kita mimpi, betul nggak? Ada pernah ngalamin mimpi bangun, begitu tidur bersambung mimpinya. Ada Bu kayak gitu? Itu arusnya deras sekali. Ini kalau nggak kita sadari, minimal sadar aja dulu deh. Karena apa-apa yang tidak kita sadari, itu nggak bisa kita kelola. Untuk bisa mengendalikan, untuk bisa mengelola, itu kita perlu sadar dulu. Banyak orang yang nggak sadar tuh Bu. Dan kata-kata itu, mana yang kita ikutin, mana yang kita lawan, itu menentukan lapang atau sempitnya dada kita. Karena bisikan-bisikan di kepala kita Bu, Pak, lintasan-lintasan pikiran, suara-suara di dalam diri, itu sumbernya bisa 3. 1, bisa jadi datangnya dari diri sendiri memang. Namanya hawa. Apa namanya Bu? Hawa. Makanya ayatnya wanahan nafsanil hawa. Terus fa innal jannata hiyal ma'wa. Hawa itu suara-suara, lintasan-lintasan pikiran yang itu datangnya dari diri sendiri. Yang seringkali itu mendorong pada burukan, kesenangan sesaat. Itu namanya hawa. Makanya dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan apa? Hawa nafsu. Hawa nafsi yang lebih tepat. Hawa. Itu sumber pertama. Ada lagi sumber kedua. Bisikan-bisikan itu, lintasan-lintasan pikiran itu, suara-suara itu datangnya dari setan. Itu namanya was-was. Apa Bu namanya? Makanya kita diminta berlindung kepada Allah. Yuwaswisu fi sudurin nas. Terus minal jinnati wan nas. Jadi Bu, syaitan itu sifat. Dia bukan makhluk, tapi dia sifat. Syaitan itu bisa dalam bentuk jin, bisa dalam bentuk manusia. Ada juga Bu, manusia yang kayak setan ada juga Bu. Yang ngebisik-bisikin kita kepada sesuatu yang itu nggak baik. Itu yang kedua, nih ya, supaya Anda kenali ini sumber-sumber suara dalam diri kita tuh banyak banget. Bisa dari diri sendiri, bisa dari setan. Ada lagi yang ketiga. Yang ketiga itu suara-suara dalam diri, bisikan lintasan pikiran yang memang datangnya dari Allah atau dari malaikat. Namanya ilham. Apa namanya Bu? Kita kan bukan nabi ya Bu ya. Kalau nabi dapat wahyu. Kalau kita dapatnya itu ilham. Kalau kita istiqoroh misalnya, kita istiqoroh minta ditunjukkan pilihan terbaik dari beberapa pilihan. Nanti dikasih tuh ilham sama Allah, dibikin mantep hati kita dengan satu pilihan. Tiba-tiba ditunjuki, ada beberapa petunjuk
yang itu bisa kita lihat. Jadi ini suara-suara nih Bu, yang perlu kita waspada. Apa yang perlu kita waspadai? Suara-suara yang datangnya dari setan atau dari hawa nafsu. Dan itu banyak banget Bu. Ada berapa tadi dalam semenit? Ada berapa? Suara-suara berapa dalam 1 menit? 4.000. Jadi kalau kita mau bahas satu-satu kita butuh berapa bulan ini Bu ya? 4.000 suara batin, banyak banget. Nah sekarang saya mau bahas beberapa aja. Boleh? Ada beberapa suara batin yang itu perlu kita sadari, perlu kita waspadai, dan perlu kita kendalikan. Karena kalau yang ini diikutin, itu efeknya bisa fatal dalam hidup. Bikin Anda sempit dada, bahkan bikin Anda terjerumus dalam dosa, bikin Anda berkeluh kesah, bikin Anda nggak tahu syukur. Nah ini suara-suara seperti ini yang perlu kita waspadai. Apa aja itu Ustadz? Udah siap nih? Udah siap belum? 1. Inner voice pertama, suara batin nomor 1 yang coba kita bahas dan ini perlu kita waspadai. Apa Ustadz? Suara-suara di dalam diri yang mendorong kita selalu kepingin cepet-cepet, buru-buru, tergesa-gesa. Hati-hati. Hati-hati. Bahkan hadisnya jelas. Apa kata Nabi SAW? Ketergesa-gesaan itu datangnya dari setan. Hati-hati nih Bapak Ibu. Kalau mulai ada suara-suara yang kayaknya kita apa-apa harus buru-buru, cepet-cepet, tergesa-gesa, itu perlu waspada. Bahkan ini bisa ngedorong kita pada dosa. Contoh, pengen buru-buru kaya. Gimana Bu? Korupsi lah. Pengen buru-buru dapat gelar. Ya pakai cara curang. Ya. Apalagi? Pengen buru-buru punya sesuatu. Padahal dia belum mampu. Tapi memaksakan diri ngutang. Tanpa perhitungan yang jelas. Akhirnya susah sendiri. Anda lihat. Jadi dorongan pengen buru-buru itu bahaya. Berusaha pengen buru-buru dapat hasil. Berdoa pengen buru-buru melihat wujud pengabulannya. Hati-hati tuh Bu. Itu akhirnya bikin kita nggak menikmati proses. Bikin kita kayaknya nggak mampu berdamai dalam perjalanan yang sedang kita tempuh. Apalagi dalam konteks doa Bu. Ada hadis dari Nabi SAW. Rasul bersabda begini. Dengarkan, ini hadis penting. Apa kata Nabi? La yazalu yustajabu li abdi ma lam ya'jal. Apa artinya? Allah itu senantiasa mengabulkan doa seorang hamba. Senantiasa Bu. Senantiasa. Allah itu selalu ngabulin doa setiap hamba. Tapi ada syaratnya. Apa itu? Malam ya'jal. Apa artinya? Selama hamba itu tidak tergesa-gesa. Istiqjal. Lalu sahabat bertanya, Ya Rasulullah, ma'al istiqjal. Ya Rasulullah, seperti apa itu hamba yang tergesa-gesa? Rasul menjawab, mau tahu Bu? Hamba yang tergesa-gesa itu begini, dia berdoa. Udah berdoa nih, tapi setelah berdoa, gak lama kemudian dia ngomong, mana?
Mana? Aku udah doa, tapi mana? Kata Nabi SAW, itu hamba yang tergesa-gesa. Dan doanya tertolak loh. Karena ada suuzon di situ. Padahal Bu, ketika Allah mengakhirkan pengabulan sebuah doa, itu hendak Allah sempurnakan. Bu, segala sesuatu yang Allah tunda, itu pasti jadi semakin baik. Demi Allah, saya bersumpah. Tapi kita tuh pengennya buru-buru. Pengennya tergesa-gesa. Istijal. Makanya ini akar kata dari apa? Takjil. Ibu tahu takjil, Bu? Takjil apa, Bu, takjil? Nah, kalau di Bogor berubah maknanya ya. Takjil apa? Takjil itu gorengan, Ustadz. Takjil itu kolak, Ustadz. Korma, Ustadz, korma. Takjil itu kan artinya menyegerakan. Bu, Pak, dalam hidup ini memang ada beberapa hal yang perlu kita segerakan. Contohnya apa? Buka puasa. Segerakan, makanya disebut takjil. Apalagi bayar hutang. Segerakan. Jangan tunda. Apalagi menikahkan anak misalnya. Ini anak udah waktunya, jodohnya udah ada. Jangan dipersulit. Segerakan. Apalagi menguburkan jenazah. Segerakan. Ada beberapa hal dalam hidup yang perlu disegerakan. Tapi dalam urusan doa, kata Nabi SAW, justru sebaliknya. Gak perlu, karena segala sesuatu yang Allah akhirkan itu pasti hendak Allah sempurnakan. Biasanya Bu, yang disegerakan itu kecil biasanya. Contoh tadi deh buka puasa. Bu, contoh takjil kalau lagi bulan puasa, kecil apa gede? Apa contoh takjil tadi? Hah? Korma. Misalkan saya tanya nih, Bu, mau buka puasa. Bu, takjilnya apa, Bu? Jawabannya apa? Ada kurma, Ustadz. Ada kolak. Pantes nggak? Bu, takjilnya apa? Nasi Padang, Ustadz. Kan nggak pantas ya. Itu nanti itu hidangan utamanya. Jadi segala sesuatu yang memang Allah akhirkan, itu hendak Allah sempurnakan, Bunda. Makanya ada sebuah kalimat yang indah banget dari seorang ulama, namanya Syekh Ibnu Athaillah Sakandari dalam kitab Al-Hikam. Beliau mengatakan begini, la yakun ta'akhuru amadil ata ma'al ilhahi fid du'a mujiban liyaksik. Apa artinya? Jangan sampai seakan-akan kok pengabulan doamu belum kelihatan, lalu engkau putus asa. Jangan. Kenapa? Fahuwa dominalakal ijabah. Karena Allah itu menjamin pengabulan setiap doa. Dijamin sama Allah. Fima yakhtaruhu lak la fima takhtaru linafsik. Dalam bentuk yang dia pilih untukmu, bukan dalam bentuk yang engkau pilih. Wa fil waqtil ladzi yurid la fil waqtil ladzi turid. Pada waktu yang dia kehendaki untukmu, bukan pada waktu yang kau kehendaki. Jadi rileks aja, Bu. Hati-hati dengan dorongan batin yang apa-apa pengen buru-buru. Dengarkan. Boleh rekam. Jadiin story. Apa rahasia orang-orang beriman? Kenapa kok dia tenang jiwanya, lapang dadanya? Karena orang-orang beriman itu yakin, tidaklah Allah menetapkan sesuatu, kecuali itu yang terbaik. Tidak Allah menunda sesuatu, kecuali jadi semakin baik. Dan tidaklah Allah mengganti sesuatu, kecuali itulah yang lebih baik. Perlu saya ulang. Bu, camkan ini baik-baik. Hujamkan dalam jiwa. Apa yang membuat orang-orang beriman itu tenang hatinya, lapang dadanya. Karena orang-orang beriman itu sangat meyakini kalau Allah menetapkan sesuatu,
Maka yang terbaik, kalau Allah menunda sesuatu, itu jadi semakin baik. Dan kalau Allah mengganti sesuatu, maka itulah yang lebih baik. Maka Bu, enak, relax, ya, tenang aja Bu. Gini ya, Allah itu punya banyak cara mengabulkan doa kita. Ada masanya yang dikabulkan Allah sesuai dengan apa yang kita minta. Pernah Bu ngalamin? Anda minta A, Allah kasih A. Pernah kan? Ada masanya Allah tunda sampai waktu yang paling tepat. Dan segala sesuatu yang Allah tunda itu pasti jadi semakin baik. Pasti itu. Ada masanya Bu, Allah ganti. Ini bentuk pengabulan doa Allah juga. Kita minta A, Allah kasih B. Kenapa? Karena B itu lebih baik. Menurut ilmunya Allah. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an. Boleh jadi. Cek. Boleh jadi engkau itu senang sama sesuatu, padahal itu nggak baik. Boleh jadi kamu nggak senang sama sesuatu, padahal itu baik. Kadang-kadang Allah ganti tuh Bu. Tapi kitanya yang kadang-kadang kita minta A, Allah kasih B, tapi kita fokusnya ke A terus, ya Bu ya. Ini berulang kali saya ingatkan ini. Kadang-kadang kita minta A, Allah kasih B. Masalahnya kita ngelihatnya ke A terus. A ya Allah, A. Pokoknya A. A ya Allah. Istiqorohnya gimana Bu? Kalau dia baik jodohkan ya Allah. Kalau dia nggak baik perbaiki dia ya Allah. Bahaya loh Bu. Itu namanya virus harusitis. Kadang-kadang Allah ganti. Kadang-kadang bentuk pengabulan doa dari Allah itu, Allah selamatkan kita dari musibah. Nah ini yang jarang disadari. Bu, mestinya kemarin kita kecelakaan. Tapi Allah selamatkan. Lantaran doa kita yang lain mungkin. Itu bentuk pengabulan doa itu dari Allah. Terus kita ngomong, mana doaku gak dikabulkan? Bohong. Bahkan ada lagi yang kelima, ini biasanya buat para kekasihnya Allah, pengabulan doanya memang disimpan untuk di akhirat kelak. Karena memang dunia ini terlalu murah. Ini khusus nih buat orang-orang khusus. Jadi Bu, gak usah tergesa-gesa, gak usah buru-buru. Coba ikuti kata-kata saya. Apa yang ditakdirkan untukku akan sampai kepadaku. Yuk. Sekali lagi. What belongs to me will simply find me. Waduh. Coba diulang Bu. Itu perkataan siapa? Itu perkataan para ulama, perkataan sahabat Nabi. Kata Imam Al-Ghazali Bu, dalam sebuah kalimat yang sangat indah, beliau bilang begini, segala sesuatu yang ditakdirkan untukmu, dia akan sampai kepadamu meskipun jaraknya sejauh 2 gunung. Tapi segala sesuatu yang tidak ditakdirkan untukmu, dia tidak akan sampai kepadamu meskipun jaraknya sedekat 2 bibir. Bu, lihat. Kalau itu memang takdir kita, meskipun dia jauh sejauh 2 gunung, ketemu nggak? Ketemu. Tapi kalau itu bukan takdir kita, meskipun jaraknya sedekat 2 bibir, nggak ketemu tuh Bu. Jadi tenang aja. Kalau kata Sayyidina Umar bin Khattab, beliau ngomong begini, hatiku tenang. Kenapa? Karena aku tahu sesuatu yang ditakdirkan untukku
tidak akan melewatiku. Tapi sesuatu yang melewatiku, berarti dia bukan takdirku. Jadi relax. Ayah bunda, bukan berarti kita nggak ikhtiar. Ini sudah clear. Anak kecil juga tahu, ikhtiar itu wajib. Ikhtiar itu ibadah. Ikhtiar itu amal soleh. Lakukan ikhtiar sebaik mungkin. Tapi dengan batin yang tenang. Kalau kata para filosof, Bu, belajarlah dari alam semesta. Coba lihat, Bu. Alam semesta itu nggak pernah terburu-buru. Betul ya, Bu? Buru-buru nggak, Bu, alam semesta? Matahari terbit, matahari tenggelam. Buru-buru nggak? Mereka pada waktunya itu. Tapi sampai bunga itu mekar pada waktunya. Pohon itu tumbuh pada waktunya dan gugur pada waktunya. Jadi apa? Apa yang ini ketergesa-gesaan tuh bahaya, Bu. Kita tenang. Jalani prosesnya dengan nyaman. Ya. Gimana tadi? Coba diulang. Apa yang ditakdirkan untukku akan sampai kepadaku. Yuk. Ya. Saya tadi cerita sama ibu-ibu panitia majelis taklim. Saya ada niat, Bu, kepengen beli tanah di Bogor. Ya, itu lokasinya bagus. Lagi ikhtiar. Mudah-mudahan Allah kasih jalan ya, Bu ya. Amin. Terus saya ngobrol sama istri. Wah, nanti kalau kita nggak cepet-cepet, nanti keburu dibeli orang. Ya kalau dibeli orang, berarti bukan takdir kita. Betul, Bu? Enteng aja. Kalau emang takdir kita, nggak kemana-mana itu. Bisa dipahami ya? Nggak usah kita pakai cara-cara apalagi yang itu memaksakan diri. Enggak. Ikhtiar saja. Kalau itu takdir kita, ketemu kita. Kalau ternyata dibeli orang, ya berarti bukan takdir kita. Sesimpel itu, Bunda. Segala sesuatu yang ditakdirkan untuk kita akan menemukan caranya untuk datang. Tapi segala sesuatu yang tidak ditakdirkan untuk kita akan menemukan caranya untuk hilang. Poin saya apa? Supaya Anda lapang dadanya, menjalani hidup itu dengan tenang. Ya. Enggak terjebak pada hectic life. Masalahnya sekarang kita hidup di zaman yang serba instan. Betul ya, Bu? Apa-apa pengen cepet, apa-apa pengen cepet. Dulu itu mau ngapa-ngapain prosesnya panjang gitu ya. Makanya generasi zaman dulu itu cenderungnya lebih menghargai proses. Sekarang itu kadang-kadang untuk dapat sesuatu singkat sekali prosesnya. Sampai-sampai kalau salah-salah sikap kita nggak menghargai proses. Ya. Jadi enjoy the process. Ada tuh doanya, masih ingat nggak? Saya pernah sampaikan di sini. Doanya begini, ikuti saya. Doa untuk bisa menikmati proses perjalanan hidup, Bu. Mau tahu nggak? Masih ingat nggak? Yang mana doanya? Yo, ikutin. Allahumma as'aluka taufiq lima habbika minal a'mal wasidqa tawakkulli alaih wa husna dhanni bik. Pendek kan doanya? Hafal? Sekali lagi. Allahumma as'aluka taufiq lima habbika minal a'mal wasidqa tawakkulli alaih wa husna dhanni bik. Itu artinya apa? Artinya begini, Bu. Ya Allah, tuntun aku, berikan aku taufik, pokoknya untuk fokus beramal dengan amal-amal yang engkau cintai. Pokoknya fokus hidup ini apa? Beramal aja dengan amal-amal yang engkau cintai. Ikhtiar, ibadah, bantu orang, kerja, pokoknya jadikanlah ya Allah fokusku beramal dengan amal-amal yang engkau cintai,
Wasidqat tawakkulli alaik. Dengan batin yang tawakal, berserah. Wa husna dzanni bik, dan dengan jiwa yang berbaik sangka padamu ya Allah. Husnudzon, itu doa untuk bisa menikmati proses. Jadi Bu ya, ini suara batin pertama yang perlu kita waspadai. Suara apa itu Bu? Suara batin yang mendorong kita buru-buru, tergesa-gesa, apa-apa pengen cepet-cepet. Bu, gini, saya disclaimer ya. Tergesa-gesa berbeda dengan bergegas. Beda. Perintahnya itu bergegas, bukan tergesa-gesa. Kalau ketergesa-gesaan itu datangnya dari setan. Tapi kalau bergegas itu sudah semestinya. Rasulullah itu kalau jalan cepat. Ya, dengar suara azan sambut. Nah, itu namanya bergegas. Apalagi? Jadi tidak tergesa-gesa bukan berarti lamban, kelemar, bukan begitu. Itu nggak ada hubungannya. Tapi ini tentang suasana batin yang tenang saat kita berproses. Oke ya? Itu yang pertama. Yang kedua sekarang. Lanjut gak nih? Yang kedua Bu, apa suara batin kedua yang perlu kita waspadai supaya kita hidup ini tenang, nyaman, lapang dadanya? Yaitu suara batin yang mendorong kita berkeluh kesah. Apa Bu? Saya mohon izin minum sebentar ya. Bismillah. Alhamdulillah. Hati-hati. Ini kecenderungan kebanyakan manusia. Dorongan batinnya tuh ngeluh terus. Sebabnya apa? Dia itu hanya fokus pada apa-apa yang kurang dan apa-apa yang gak ada. Coba nih, Bu, Pak, saya punya kuis. Ini ngomong-ngomong kelihatan gak gelas saya? Kelihatan gak airnya? Kelihatan airnya ya Bu? Nah, sekarang saya mau nanya. Tolong jawab. Bu, Pak, tolong jawab. Gelas yang saya pegang ini setengah isi atau setengah kosong? Ah, ayo jawab. Mana jawabannya yang mantep? Ayo. Sudah mulai ada perdebatan di sini. Ayo lihat nih. Kelihatan nggak? Lihat nih. Coba. Tolong jawab. Ini setengah isi apa setengah kosong? Setengah isi apa setengah kosong? Sebentar. Kalau saya bilang ini setengah isi, saya benar nggak? Benar emang setengah isinya. Tapi kalau saya bilang ini setengah kosong, saya benar nggak? Kok benar dua-duanya? Benar dua-duanya ya? Bedanya di mana? Di mana bedanya? Hati-hati Bu. Perbedaan Anda dalam melihat gelas yang saya pegang tadi, itu bisa menentukan nasib hidup Anda. Serius, saya nggak bercanda. Saya nggak bercanda Bu. Saya sampaikan riset ilmiahnya Bu ya. Ada seorang peneliti dari Amerika kalau saya nggak salah, namanya Dr. Richard Wiseman. Dia itu penasaran Bu dengan fenomena keberuntungan. Apa Bu? Jadi dia tuh bertanya-tanya Bu, kenapa ya kok dalam hidup ini ada orang yang kayaknya beruntung terus. Kalau pakai bahasa kita, rezekinya bagus. Tapi di sisi yang lain, ada orang yang kayaknya sial terus. Ada Bu? Padahal ini orang ikhtiarnya sama aja kok. Di mana nih perbedaannya?
Rasa penasaran itu membuat dia melakukan sebuah penelitian. Ini terkenal. Dia punya project namanya The Luck Project, project keberuntungan. Dia itu mengumpulkan beberapa orang, dia kumpulkan, ayo, mana orang-orang yang selalu merasa beruntung, mana orang-orang yang selalu merasa sial. Dia bagi dua kelompok, dia teliti, Bu. Dia teliti. Ini orang bagaimana pola pikirnya. Sampai makannya apa, kebiasaannya gimana. Diteliti sama dia. Kenapa kok yang ini bisa beruntung, yang ini sial. Kan ada ya Bu ya, orang tuh kayaknya beruntung gitu ya. Sekolah, kuliah, begitu beres kuliah, nggak pakai ngelamar tiba-tiba dapat kerjaan. Kerjanya enak, bosnya enak. Mau nikah, jodohnya ketemu. Ya, mau beli rumah, dapat yang strategis, harga lagi murah. Bahkan sampai hal-hal yang kecil, mau parkir di sebuah mall, padahal penuh. Tapi begitu dia masuk, ada yang dapat parkiran. Ini orang beruntung terus. Apa ini rahasianya? Di sisi yang lain, ada orang sial terus. Beres sekolah, cari kerja susah. Begitu dapat kerja, kerjaannya nggak enak, gaji kecil, bosnya jutek. Mau nikah, jodohnya keliru. Bangun rumah, rumahnya miring. Keluar rumah, kecopetan. Antri tiket depan loket panjang-panjang. Begitu pas bagian dia depan, tiketnya habis. Ini namanya pasukan bodrek, Bu. Ini orang sial terus. Diteliti, Bu. Ini saya serius nih. Makanya saya bilang tadi hati-hati. Apa hasil penelitiannya? Panjang penjelasannya ya. Tapi saya sampaikan satu aja. Anda tahu? Yang membedakan orang beruntung dan orang sial, cara pandang dia terhadap contoh tadi saya berikan. Ya. Bu, orang-orang beruntung dalam hidup, yang rezekinya bagus, lapang hidupnya, dia itu entah bagaimana caranya, setiap kali melihat sesuatu, ketemu dengan seseorang, apapun yang menimpa hidupnya, dia selalu berusaha melihat setengah isinya. Anda perhatikan. Tapi orang-orang sial, orang-orang yang ruwet hidupnya, dia itu apapun yang dilihat, siapapun yang dia temui, keadaan seperti apapun yang dia hadapi, entah bagaimana caranya, dia yang dia lihat setengah kosongnya. Masalahnya dia benar. Benar gak, Bu? Benar gak? Dua-duanya benar gak? Itulah kenapa kita susah berdebat, Bu. Susah kita berdebat. Kenapa orang negatif, orang sinis, orang yang hobinya ngeluh, orang yang pesimis, itu susah disembuhkan. Tahu gak kenapa? Karena dia selalu menemukan alasan yang tepat, faktual, objektif, akurat dan terpercaya bahwa ini memang setengah kosong. Ustadz, lihat Ustadz, ini setengah kosong Ustadz. Ustadz nggak lihat, ini setengah kosong. Masalahnya Bu, dia benar gak? Dia benar. Tapi sebentar, kalau saya bilang ini setengah isi, saya benar gak? Saya juga benar. It's your choice. Ada orang tuh Bapak Ibu, kemanapun dia pergi, yang dilihat setengah kosong terus. Datang ke resepsi pernikahan, yang dilihat setengah kosongnya. Sambalnya asin. Padahal ayamnya enak Bu. Tapi itu yang dia lihat. Kerupuknya alot. Padahal bihunnya enak Bu. Bu, Anda ketemu orang, namanya manusia Bu. Manusia itu bukan malaikat, tapi juga bukan iblis. Setiap orang ada nggak Bu setengah kosongnya? Ada nggak setengah isinya?
Yang mana yang Anda lihat? Dorongan batin kita itu, hati-hati, itu sukanya tuh ngelihat yang kurang-kurang. Bu nih ya, hati-hati. Anda percaya nggak? Bapak Ibu, saya bisa loh. Cukup dalam waktu 3 hari aja, nggak usah lama-lama. Membuat Anda merasa benci dan muak dengan pasangan Anda. Bisa saya. Mau tahu nggak caranya? Gampang Bu. Gimana Ustadz? Dalam waktu 3 hari, Anda lihat pasangan Anda, fokus saja sama setengah kosongnya. Ada nggak Bu Pak? Ada nggak? Banyak. Anda pandangin tuh, lagi tidur, hidungnya gede lagi. Ngorok lagi. Bau. Terus Anda ingat-ingat kata-kata dia yang pernah menyakiti Anda. Pasti ada. Ada Bu? Anda ingat itu terus. Kenangan-kenangan buruk yang udah lewat. Anda bangkitkan lagi. Udah Bu, nggak usah lama-lama. 3 hari Anda begitu, Anda lihat pasangan Anda, muak Anda. Betul Bu? Tapi nanti dulu. Saya juga bisa membuat Anda dalam waktu 3 hari juga jatuh cinta lagi dengan orang yang sama. Mau tahu gimana caranya? Gimana Bu? Dalam 3 hari itu Anda fokus dengan setengah isinya. Ada Bu? Pasangan Anda bukan Fir'aun. Anda ingat kebaikan-kebaikan dia. Anda ingat perjuangan-perjuangan dia. Mungkin mohon maaf ya kalau seorang bapak ngelihat istri goresan-goresan di badannya, ya Allah ini perjuangan melahirkan anak saya. Sang ibu ngelihat bapak ditatap matanya, ini wajah yang lelah berjuang untuk saya. Anda bangkitkan kenangan-kenangan manis Anda bersama dia. Anda fokus ke situ Bu. 3 hari aja, Anda melihat orang yang sama, bisa jatuh cinta lagi Bu. Serius saya. Masalahnya yang mana yang Anda lihat? Orang itu kalau sedang jatuh cinta, biasanya lihatnya yang setengah isi, betul ya? Ibu suaminya hitam ya, tapi manis. Nah. Begitu nikahnya udah lama, dibalik. Ibu suaminya manis ya, tapi hitam. 2 hal itu udah ada dari dulu. Tapi yang mana yang Anda lihat? Come on Bapak Ibu. Saya tuh ya Bu, saya insya Allah. Saya itu berusaha gitu ya. Saya nggak pernah ngerasa cocok sama orang. Saya tuh merasa ya Bu ya, ketemu dengan siapapun, datang ke tempat manapun, saya tuh selalu merasa cocok. Kenapa? Karena saya punya kebiasaan, kalau lihat orang, saya temukan setengah isinya. Ada nggak Bu? Ada pasti. Ya. Saya datang kemanapun, misalkan ibu nih datang ke pengajian mana, ustadznya beda-beda. Saya selalu cocok sama ustadz manapun. Nggak pernah saya nggak cocok. Kenapa? Mungkin ada setengah kosongnya, tapi saya fokus sama setengah isinya. Ini yang saya lihat. Ibu datang ke acara apapun, coba Bu, lihat setengah isinya. Akhirnya kita tuh kita bisa menjalani hidup tuh dengan enak, dengan penuh syukur. Makanya kata Allah, qalilam ma tashkurun, ya. Betapa sedikit hamba-hambaku itu yang bersyukur. Nah, dorongan-dorongan batin Bu, kadang-kadang itu bisikan setan, kadang-kadang itu dorongan hawa nafsu kita. Kecenderungannya itu membuat kita untuk melihat yang kurang.
melihat yang gak enak. Padahal seringkali yang enak, yang mudah, yang indah itu jauh lebih banyak. Tapi itu jadi gak kelihatan. Kenapa? Karena ketutup. Itulah kenapa lawannya syukur itu apa, Bu? Apa lawannya syukur? Kufur. Kufur itu masih satu padanan kata dengan cover. Cover itu apa, Bu? Nutup. Orang kalau fokusnya sama setengah kosongnya, yang setengah isinya nggak kelihatan, ketutup. Ini kosong, Ustadz. Karena yang isinya ketutup. Tapi kalau orang fokus sama isinya, itu bisa ketutup yang setengah kosongnya. Makanya kita nggak boleh, Bu. Kalau dalam agama kita, Bu, dalam Quran, jangan sampai ketidaksukaan kita terhadap seseorang itu membuat kita nggak adil. Itu nggak boleh, Bu. Karena kecenderungan orang tuh kalau udah nggak suka sama orang, itu pasti yang kelihatan cuma yang jelek-jeleknya. Betul ya? Itu nggak boleh itu. Kita mesti fair. Itu ada dalam Quran. Jadi hati-hati dengan bisikan yang kedua ya Bunda. Suara-suara batin, bisikan lintasan pikiran yang bikin kita itu berkeluh kesah. Ya. Bahkan, ini loh Bu, rahasia suami istri. Anda tahu nggak? Rahasia suami istri yang langgeng, yang harmonis, itu ternyata bukan komunikasi. Coba. Ini ada penelitian Bu. Ada penelitian dari Stanford University. Dia itu meneliti ribuan pasang suami istri. Dia mencari tahu apa kira-kira rahasia suami istri yang harmonis, hubungannya kuat dan bahagia, langgeng sampai kakek nenek. Ini rahasianya apa sih? Dia coba kaji Bu. Dia menemukan ada 10. Wah 10 kebanyakan, diperes lagi jadi 5. Wah 5 kebanyakan, diperes lagi jadi 3. Wah 3 kebanyakan. Dia ambil satu yang paling. Coba tebak Bu, kira-kira apa? Satu hal, ini menurut riset, bukan kata saya. Ini bukan kata saya. Ini menurut riset. Satu hal yang membuat sebuah hubungan itu langgeng, harmonis, kuat dan bahagia. Ayo tebak, apa kira-kira? Hah? Apa Bu? Hah? Iya, apa yang bikin sakinah? Hah? Ternyata mungkin komunikasi itu ada di 10 besar. Tapi ternyata dia menemukan rahasia yang paling inti yang membuat sebuah hubungan itu langgeng, harmonis, kuat dan bahagia. Dia selalu bisa menemukan keindahan dari pasangannya. Disebut dengan positive illusion. Coba diulang Bu, apa? Illusion itu apa Bu? Illusion itu nyata apa hayalan Bu? Jadi orang yang langgeng sama pasangannya yang jago menghayal gitu ya. Maksudnya begini loh. Jadi ketika dalam proses interview, misalnya seorang suami ditanya oleh peneliti, Pak, gimana menurut Bapak, istri Bapak? Si suami akan menjawab, istri saya itu Mas, wanita yang paling cantik sedunia. Itu kan positive illusion ya Bu ya. Itu kira-kira nyata apa ilusi Bu? Justru kalau objektif malah nggak bahagia akhirnya ya. Istri saya yang paling cantik sedunia Mas. Tapi zaman Soeharto dulu misalnya. Nah begitu pula sebaliknya. Ini penting loh Bu. Ini sikap mental, kebiasaan berpikir. Cobalah. Supaya kita tuh dalam hidup tuh penuh dengan keberkahan. Apalagi ayatnya Anda sudah hafal semua. La in syakartum. Ditambah kalau kita mampu mengapresiasi, menghargai begitu banyak keindahan, nikmat, anugerah, itu Allah tambah tuh kenikmatan itu. Allah tambah keharmonisan itu. Allah tambah ketenangan itu. Jadi coba biasakan, hati-hati, pokoknya kalau ada dorongan-dorongan batin, lintasan-lintasan pikiran yang membuat kita cuma ngelihat yang jeleknya, yang gak enaknya, perlu kita waspadai. Dan perlu kita setel hati kita untuk coba lihat sisi baik dalam sebuah keadaan. Karena
Janjinya Allah dalam Quran, fa inna ma'al usri yusra. Terus nggak mungkin, Bu. Setiap kesulitan itu kecuali dia akan beriringan dengan kemudahan yang lebih banyak. Kemana mata kita melihat? Itu perlu kita sadari. Terakhir, yang ketiga. Tadi siapa yang masih ingat? Yang pertama apa, Bu? Suara batin yang perlu kita waspadai. Tergesa-gesa. Terburu-buru. Be careful. Hati-hati dengan itu. Yang kedua apa, Bu? Suara di dalam diri yang mendorong kita untuk ngeluh, keluh kesah, ngelihat sesuatu dari sisi buruknya. Itu kecenderungan manusia tuh. Innal insana khuliqa halu'a. Dalam Quran itu manusia itu diciptakan dalam keadaan berkeluh kesah. Kalau lagi nggak enak ngeluh, begitu lagi dapat banyak kikir. Itu kecenderungan manusia kata Quran. Waspadai itu, Bu. Dan itu perlu kita kelola. Kalau yang pertama tadi cara mengelolanya dengan menikmati proses, yang kedua itu cara mengelolanya dengan mengapresiasi, menghargai, menyadari bahwa ada begitu banyak anugerah Allah dalam hidup kita. Yang ketiga, yang terakhir ya. Karena kalau ngomongin suara batin tuh banyak banget, Bu. Ada 4.000 dalam semenit. Saya bahas 3 aja. Suara batin yang ketiga, dan ini perlu kita sadari, perlu kita waspadai apa? Suara-suara di dalam diri yang mendorong kita untuk mendengki. Apa, Bu? Hasad, envy, iri, dan turunan-turunannya. Itu akan menyempitkan dada. Bahkan kata Nabi, bisa menghanguskan amal soleh. Dan membuat hidup kita menderita. Ibu, Bapak, tahu hasad? Apa itu hasad, Bu? Hasad itu apa? Hasad itu begini, Bu. Ada orang lagi dapat nikmat. Ada orang sukses. Ada orang berhasil. Ada orang lagi berjaya, terus kemudian kita nggak seneng. Nah itu hasad, bahaya. Sampai kita minta kepada Allah berlindung dari hasidin idza hasad. Itu di Quran surat Al-Falaq ya, Bu. Berlindung dari tukang sihir gitu ya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab, terus wa min syarri hasidin idza hasad. Orang-orang hasad itu, Bu, dalam level yang paling akut, bahkan dia kepingin menghilangkan nikmat orang lain. Ya. Kalau saya hancur, mestinya dia juga hancur. Waduh, bahaya itu. Bahaya. Padahal, Bu, orang kalau hasad, sebetulnya dia itu lagi menutup rezekinya sendiri. Bahkan kalau kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, orang yang hasad itu seperti dia minum racun, tapi berharap orang lain yang mati. Nggak bisa, Bunda. Padahal sekarang begini, Bu ya. Kenapa saya katakan orang hasad itu pasti akan bikin susah hidupnya sendiri. Dan itu bahaya dalam hidup. Contoh, ada orang dapat nikmat, ada orang dapat rezeki, ada orang dapat satu kebahagiaan. Terus kita nggak seneng. Kita nggak seneng nih, Bu. Nah sekarang saya mau nanya, tolong jawab. Yang ngasih orang itu rezeki, yang ngasih orang itu kebahagiaan siapa? Berarti saat kita nggak seneng, secara nggak langsung, kita lagi nggak seneng sama siapa? Oh bahaya, jangan main-main. Serius saya nih. Padahal mestinya kalau kita bisa ikut berbahagia dengan kebahagiaan orang,
Rasulullah itu punya suasana batin Raufur Rahim. Itu karakter yang paling utama dari Nabi kita, Bu. Sampai Allah puji dalam Quran. Di Quran surat At-Taubah itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum. Terus harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rasul itu punya hati yang lembut. Rasul itu punya hati yang gak tegaan. Kalau orang susah, Rasul ikut susah. Kalau orang seneng, Rasul ikut seneng. Dan Rasul kepengen semua orang selamat kalau bisa masuk surga. Ya. Kita mestinya meniru kualitas karakter dari Nabi kita, Bu. Coba latih bagaimana ngelihat orang seneng tuh kita ikut bahagia. Contoh ya, Bu ya. Karena kalau kita ikut bahagia, Bu, kita lagi mengundang rezeki yang sama, bahkan melampauinya. Contoh, misalnya ada saudara kita, teman kita, baru punya rumah baru. Ini baru beli rumah nih, Bu. Lalu bikin acara syukuran, terus kita diundang. Oh, datang dengan penuh bahagia. Datang dengan penuh bahagia, seakan-akan kita yang punya rumah itu. Kalau kita bisa punya hati kayak begitu, Bu, cepat atau lambat kita akan dapat rezeki yang sama, bahkan melampauinya. Serius saya, Anda sedang mengakses energi, frekuensi yang sama, energi positif. Ada tetangga kita berangkat haji misalnya. Kita belum berangkat haji nih, Bu. Wah, kita ikut seneng seakan-akan kita yang berangkat. Itu cepat atau lambat nyusul berangkat insya Allah. Ya, serius, jadi gimana kita punya suasana batin tuh kayak begitu, Bu. Jadi bawaannya tuh kepengen doain orang. Mudah-mudahan orang tuh lancar urusannya. Mudah-mudahan orang itu bagus rezekinya. Diangkat masalahnya. Jadi kalau ada, ini Bu latihannya ya. Latihannya tuh mendoakan orang lain. Kalau kita kepengen menterapi diri supaya hasad ini tidak menggerogoti jiwa kita, latihannya gimana Ustadz? Latihannya banyak-banyak doain orang. Kalau kita dengar ada kabar saudara kita lagi kena masalah, atau kabar apapun lah, kita angkat tangan, ya Allah, mudahkan urusannya. Angkat masalahnya, kuatkan pundaknya, dan dengan tulus. Makanya kita diajarkan paling tidak ya, kalau hari Jumat tuh minimal bapak-bapak diajak berdoa oleh khotib itu, Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Bahkan al-ahya minhum wal amwat. Saya itu, Bu, kalau lagi bimbing jamaah umroh, biasanya saya suka ngasih tugas sama jamaah. Dan ini biasanya di hari-hari akhir. Ketika mau pulang, udah mau pulang, dari Mekah mau pulang ke Jakarta, sebelum tawaf wada, saya suka nanya sama jamaah. Bapak Ibu bagaimana? Seneng? Seneng Ustadz. Udah berdoa Bapak Ibu? Udah Ustadz. Doa apa aja? Wah banyak Ustadz. Di Raudo saya minta ini. Di depan Multazam saya minta ini. Bu, boleh nggak saya kasih tugas? Yang tugas ini akan mengundang banyak sekali keberkahan dan kebaikan dalam hidup. Apa Ustadz? Nanti sebelum kita pulang, Bapak Ibu berdiri depan Ka'bah, jangan dulu berdoa. Kan udah puas doanya ya? Udah Ustadz. Lalu Anda tatap orang-orang di sekeliling Anda. Coba Bu, kalau depan Ka'bah, itu lagi pada ngapain tuh Bu, orang-orang di sekeliling tuh? Ada yang tawaf, ada yang doa gitu Bu ya. Ada yang sambil nangis begini nih Bu. Anda lihat semua itu, dan baru Anda bilang kepada Allah, ya Allah, mudahkan urusan mereka. Kalau mereka punya hajat, ya Allah, jika itu baik, wujudkan ya Allah. Kalau mereka sedang punya masalah, angkat masalahnya ya Allah.
Jadikan akhir hidupnya husnul khatimah ya Allah. Keluarganya sakinah mawadah warahmah ya Allah. Anak-anaknya soleh-solehah ya Allah. Doain orang, Anda sedang mengundang energi. Dan kata Nabi dalam sebuah hadis, kalau kita dengan tulus mendoakan orang lain, maka malaikat akan balik mendoakan kita. Ibu, dimanapun ibu berada, ya, nanti pulang dari sini, salaman kanan kiri, saling doain. Ibu keluar ngelihat satpam mungkin, ngelihat tukang parkir, ngelihat pedagang, dalam hati aja, ya Allah mudahkan rezekinya. Ibu lagi menjenguk seseorang di rumah sakit, sambil ibu lewati kamar-kamar rawat inap itu, Bapak Ibu angkat tangan, ya Allah jadikan sakitnya penggugur dosa mereka. Jadikanlah ya Allah kesembuhan bagi mereka. Terus itu pelan-pelan kita akan mampu mengikis segala hasad yang ada pada jiwa. Supaya nggak ada lagi ghil di hati. Ada tuh doanya, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Semudah-mudahan ayah bunda yang dirahmati Allah, pertemuan kita pagi ini jadi pengingat ya. Kita perlu waspadai, kita perlu sadari, dan kita perlu mengendalikan bisikan-bisikan, suara-suara batin yang itu seringkali menyempitkan dada dan membahayakan kesejahteraan mental kita. Ada berapa tadi Bu? Ada 3. Yang pertama apa? Coba diulang. Tergesa-gesa, terburu-buru. Gimana prinsipnya? Apa yang ditakdirkan untukku akan sampai kepadaku. Ayo. Ya. Pokoknya kalau Allah menetapkan sesuatu, itulah yang terbaik. Kalau Allah menunda sesuatu, itu jadi semakin baik. Dan kalau Allah mengganti sesuatu, maka itulah yang lebih baik. Ya, enak aja Bu. Itu yang pertama. Yang kedua tadi apa? Dorongan batin, suara-suara, lintasan pikiran, bisikan dalam benak kita yang mendorong kita ngeluh, berkeluh kesah. Karena seringkali kita itu tergoda untuk melihat sisi kosong dan sisi buruk dari sesuatu. Sampai ada sebuah pepatah dalam bahasa Inggris, pepatahnya begini Bu, for complainers even in heaven still complain. Katanya bagi orang yang tukang ngeluh, di surga pun masih ngeluh, katanya gitu Bu. Ya. Oh ini AC-nya kurang dingin. Mau di tempat senyaman apapun, mau di tempat seenak apapun, bagi orang yang memang mentalnya ngeluh, ngeluh aja. Ngeluh aja. Dan itu dorongan batin yang perlu kita sadari dan perlu kita waspadai. Oke? Yang ketiga, apa yang ketiga? Suara-suara di dalam diri, bisikan-bisikan, lintasan pikiran yang itu mendorong kita untuk hasad, gak seneng dengan nikmatnya orang, gak seneng dengan kemudahan dan rezekinya orang. Makanya kata para pakar Bu, rasa syukur dan rasa iri, gratitude dan envy disebut dengan incompatible feelings. Itu 2 rasa yang gak bisa bareng. Incompatible. Jadi kalau orang itu lagi dengki, lagi iri, di saat yang bersamaan, dia sedang kehilangan syukur. Tapi kalau jiwa kita didominasi oleh rasa syukur, maka kita nggak sempat lagi envy. Kita nggak sempat lagi iri, apalagi hasad. Nah mudah-mudahan 3 ini Bapak Ibu, kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah karuniakan kita kebersihan hati. Semoga Allah karuniakan kita jiwa yang jernih, qalbun salim. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Quran. Ini ayat populer sekali Bu. Quran surat Asy-Syu'ara. Kata Allah, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha
biqalbin salim. Ada hari nanti di mana pada saat itu nggak berguna harta, anak, tapi yang menyelamatkan kita adalah qalbun salim, hati yang bersih, jiwa yang jernih. Dan itu perjuangan seumur hidup, Bu. Membersihkan hati itu perjuangan seumur hidup. Kita bersihin badan aja setiap hari ya, Bu ya. Ibu mandi berapa kali sehari, Bu? Ada yang 2, ya, ada yang 3. Makin sering kita mandi, makin bersih. Begitu pula kotoran-kotoran yang ada pada jiwa. Hadir di majelis ilmu ini Bapak Ibu, kita niatkan untuk membersihkan karat-karatnya hati. Ya, karena kata Nabi kan, majelis ilmu itu punya fadilah. Di antaranya tercurah rahmatnya Allah. Doa jadi diijabah. Makanya doa di majelis ilmu itu diijabah. Dan dengan fadilah itu kita berharap semoga kehadiran kita di sini Bapak Ibu jadi wasilah Allah bersihkan hati kita. Amin. Amin. Insya Allah nanti kita akan tutup dengan doa bersama Bapak Ibu. Tapi sebelum itu saya kembalikan dulu kepada pembawa acara. Mungkin ada 1-2 pertanyaan singkat, dipersilakan. Terima kasih. Ya, ibu-ibu sekalian, Masya Allah ya, tadi yang disampaikan oleh guru kita, Coach Sony Abikim, ternyata saya sendiri pun baru menyadari ya, begitu banyak suara dari dalam diri kita, bahkan lebih banyak dari suara yang diucapkan oleh mulut kita. Tadi guru kita menyampaikan bahwa dalam 1 menit itu bisa ada 4.000 suara ya ibu-ibu ya. Berarti kalau dalam 1 hari itu bisa jutaan, dan suara dari dalam diri itu harus kita sikapi dengan waspada. Jangan sampai kita terseret dengan suara-suara diri yang sifatnya negatif, karena itu akan mendorong diri kita kepada perilaku dan akhirnya nanti takdir kita menjadi negatif. Begitu ya ibu-ibu ya. Baik ibu-ibu sekalian, selanjutnya saya memberikan kesempatan bagi yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, terima kasih untuk apa yang disampaikan. Saya sebagai ibu dari 2 putri, saya ingin memposisikan saya sebetulnya ada di mana. Tadi posisi 1 untuk tidak tergesa-gesa, 2 tidak mengeluh. Kedua putri saya ini, yang 1 dalam mencari pekerjaan mudah dan lancar. Yang kedua ini sudah beberapa kali pindah kerja dan dirumahkan. Sebagai ibu, ada 1 kesedihan, apa doa saya tidak diijabah dan bagaimana sebaiknya menghadapi hal kondisi seperti ini. Dengan tadi ada 3 apa yang diarahkan untuk suara inner voice itu tadi Pak. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin di luar tema, Ustadz, saya telah ditinggalkan oleh suami saya selama 21 tahun. Tahun ini, yang saya mau tanyakan pada Ustadz, katanya kalau ada seorang ibu atau seorang istri ditinggalkan suaminya dan tidak nikah lagi, dan juga dapat mendidik anak-anak dengan soleh dan soleha, dan insya Allah selamat dunia akhirat, maka di akhir nanti akan duduk bersamaku sedekat jari. Apakah itu sabda atau apa Ustadz? Dan yang keduanya, ada katanya seorang istri tidak usah jauh-jauh ke Mekah untuk mencium Hajar Aswad, dan ini juga bukan sunat. Katanya cium oleh suami seperti mencium Hajar Aswad. Apakah betul Ustadz gitu? Kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu sekalian, saya sebelum menjawab ya, saya mau reminder beberapa hal. Dan ini saya rasa sering saya sampaikan di setiap kesempatan. Sesi yang mestinya paling Anda tunggu kalau di majelis ilmu, itu sesi apa? Sesi doa. Maksud saya apa?
sebisa mungkin kalau Bapak Ibu hadir di majelis ilmu, yang Bapak Ibu kejar tuh sesi doa bersamanya. Karena doa di majelis ilmu itu punya kekuatan ijabah yang luar biasa. Ya. Jika memang tidak ada hal yang urgent, tidak ada hal yang buru-buru, tunggu sampai sesi doa. Kadang-kadang kan kita materi selesai udah, padahal sayang banget. Karena keutamaan majelis ilmu itu nggak tergantikan bahkan oleh majelis online gitu ya. Jadi insya Allah salah satu hal yang bikin saya semangat kalau diundang di majelis taklim itu adalah kesempatan berdoa dengan para jamaah. Karena punya power dan tenaga yang luar biasa. Gitu ya. Saya coba jawab singkat. Yang pertama tadi tentang peran ibu dalam konteks anak yang kadang-kadang punya takdir berbeda, sudah pasti punya jalan yang berbeda. Saya rasa yang paling jelas tugas ibu itu adalah mendoakan yang terbaik. Yang terbaik bukan menurut kita ya Bu. Yang terbaik itu menurut Allah. Jadi sebagaimana yang tadi udah saya jelaskan, Allah tuh punya banyak cara mengabulkan doa kita. Hati-hati dengan virus harusitis. Masih ingat Bu? Apa itu harusitis? Ketika kita berdoa, meminta sesuatu kepada Allah, dan seakan-akan maksa pokoknya bentuk pengabulannya mesti sesuai dengan apa yang kita minta. Kenapa ini saya ingatkan berkali-kali? Karena saya ketemu Bu, saya pengalaman 15 tahun jadi trainer. Saya banyak orang yang mentalnya itu drop karena harusitis ini. Ada seorang anak yang mungkin dari kecil udah didoktrin sama orang tuanya, kamu pokoknya harus kuliah di luar negeri, harus kuliah di luar negeri. Pokoknya bapak ibu akan berjuang kamu bisa kuliah di luar negeri. Tapi qadarullah Bu, karena satu dan lain hal, usaha orang tuanya hancur gitu ya, nggak bisa membiayai, si anak ini udah coba beasiswa kanan kiri, juga belum berhasil. Singkat cerita, gagallah dia kuliah di luar negeri. Terpaksa harus kuliah di Indonesia. Anak ini stres Bu. Padahal kita nggak tahu ya. Siapa tahu justru ada cerita, ada hikmah di balik itu, betul? Jadi ini penting loh. Orang-orang beriman tuh yakin, semua ada hikmahnya dan semua pasti baik pada akhirnya. Yuk coba diulang. Semua ada hikmahnya dan semua pasti baik pada akhirnya. Ayo. Makanya kata Nabi SAW, ajaban li amril mu'min, inna amrohu kullahu khair. Ya. Betapa menakjubkan urusan orang-orang yang beriman karena semuanya baik. Ketika dapat apa yang dia inginkan, dia bersyukur, syukur jadi kebaikan. Ketika nggak dapat apa yang dia inginkan, tapi dia mengambil pelajaran, dia bersabar, dia mengubah keadaan itu menjadi amal soleh, maka ujungnya juga jadi kebaikan. Itulah kenapa saya sering sampaikan, hati-hati Bu, jangan suka menyempitkan makna ujian. Kita itu kadang-kadang memaknai ujian hanya untuk yang nggak enak. Padahal yang enak pun ujian, ya Bu. Dalam hidup ini sepenuh-penuhnya ujian. Wa nablukum bisyarri wal khairi fitnah. Coba saya mau nanya, Bu, sakit ujian bukan? Sakit? Sehat? Dihina orang, dicaci orang, direndahkan orang? Dipuji orang, dikagumi orang, ditepuk tangani orang. Nggak punya uang? Punya uang? Diterima kerja? Belum dapat kerja? Hidup kita tuh sepenuh-penuhnya ujian. Dan sikap terbaik seorang hamba itu mengkonversi setiap ujian menjadi amal soleh. Kadang kita berpikir, ujian yang gak enak lebih berat. Padahal kata ulama, seringkali ujian yang enak itu lebih berat. Kadang kita berpikir, sakit itu lebih berat Ustadz ujiannya. Jarang orang sadar, sehat itu ujian yang lebih berat. Buktinya apa? Buktinya gampang Bu. Pelaku-pelaku maksiat itu kira-kira sehat apa sakit Bu fisiknya?
Sehat, Bu. Kalau lagi sakit nggak sempat ke diskotik ya, Bu. Ya. Kalau lagi sakit nggak sempat korupsi. Sering kita berpikir dihina orang itu ujian, padahal ingat, kadang-kadang dipuji orang, dikagumi orang, itu ujian yang lebih berat, bikin kita sombong, bikin kita bangga diri. Ya, jadi peran seorang ibu di mana? Satu, mendoakan tentu saja. Doa seorang ibu itu powerful, luar biasa. Dan yang kedua, temani sang anak agar apapun keadaannya jangan sampai futur, tetap sibuk dalam amal soleh, tenangkan, jangan sampai anak kehilangan keyakinan. Masalahnya gini Bu, kita nggak bisa bikin orang tenang sebelum kitanya tenang. Kalau pepatah dalam bahasa Arab itu fakidu syai' la yu'ti. Kita nggak bisa ngasih sesuatu yang kita nggak punya. Ibu nggak bisa bikin orang itu bahagia sebelum ibu bahagia. Karena ada orang tua begini, halo Ustadz, nggak apa-apa Ustadz, saya menderita. Yang penting anak saya Ustadz. Nggak bisa Bu. You go first. Kita nggak bisa bikin anak yakin sebelum kitanya yakin. Betul Bu? Bagaimana kita bisa bikin anak kita yakin terhadap janji dan jaminan Allah kalau kitanya sendiri ragu? Itu kata-kata Anda nggak bertenaga. Jadi kalau saran saya, kita nih Bu, orang tua yang sudah punya anak, tugas utama kita itu tirakat ya Bu ya. Tirakat itu betul-betul berjuang jadi hamba yang soleh di hadapan Allah. Jadi hamba yang yakin, hamba yang tenang. Kalau kita udah kayak begitu, nanti kita menemani anak kita dalam keadaan apapun, powerful itu. Gitu. Jadi mulai dari diri, meyakini rencana Allah pasti yang terbaik. Nanti kita bisa enak pendekatan kepada anak. Dan rasa yakin itu nular nanti. Ya. Apalagi anak kandung, darah kita itu mengalir. Ya. Jadi doakan, ya temani, pastikan dalam setiap keadaan itu tetap sibuk dalam amal soleh. Itu ya Bu ya. Insya Allah punya rencana yang paling baik. Kemudian tadi yang kedua agak out of context ya. Tapi terus terang saya belum pernah dengar ya hadis yang tadi Ibu sampaikan. Lalu ada ungkapan gimana? Mencium suami lebih baik daripada mencium hajar aswad gitu ya Bu ya. Mungkin lebih tepatnya begini. Jangan sampai kita tuh suka salah menempatkan prioritas amal. Kita itu kadang-kadang masalahnya itu, ini dalam fikih prioritas ya Bu ya. Kita suka menempatkan amalan-amalan sunnah itu lebih tinggi dibandingkan amalan wajib. Nah itu yang nggak boleh. Gitu ya. Umroh itu sunnah apa wajib? Sunnah. Tapi patuh sama suami? Wajib. Selama bukan perintah yang nggak benar. Gitu kan. Kayak misalkan sedekah dan bayar hutang. Mana yang duluan Bu? Bayar hutang. Ya. Ini sedekahnya banyak tapi hutang nggak dibayar. Nah, itu salah dalam menempatkan prioritas. Itu Bu, termasuk mau ada satu kegiatan, ini kegiatan positif sih, tapi kan nggak wajib. Sedangkan mungkin suami lagi butuh kehadiran kita sebagai seorang istri, nah itu yang lebih wajib. Gitu ya. Jadi saya mungkin menekankan di situ saja, karena itu diantara ciri orang itu beribadah pakai nafsu. Itu ciri orang beribadah pakai nafsu. Contohnya, tahajud semalam suntuk. Subuhnya kesiangan Bu. Nah itu masalah itu. Ya, itu masalah. Yang wajibnya mana? Subuhnya. Ya, itu masalah itu. Ibadah-ibadah sunnahnya dikencengin, begitu wajibnya lesu. Padahal kata para ulama, kita mantepin dulu tuh. Ajekin dulu tuh yang wajib. Nanti yang sunnah itu akan menambah nilai dan menguatkan ruhiyah kita. Gitu ya. Jadi kita perlu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Mana yang lebih utama, ini yang kita prioritaskan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Semoga menjawab. Yuk kita doa, Bapak Ibu, kita angkat tangan kita. Kita hadirkan hati kita Ayah Bunda. Saya terus terang merinding Bu kalau berdoa di majelis taklim itu. Karena saya sangat meyakini
Setiap majelis ilmu itu ada naungan dari malaikat, ada curahan rahmat dan keberkahan dari Allah. Istighfar dulu yuk dari hati. Astagfirullah. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Salawat kepada Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Duhai Allah yang maha mendengar sepelan apapun doa kami. Duhai Allah yang maha menata pertemuan kami pagi hari ini. Ya Allah, catatkan siapapun yang hadir pada hari ini, tiap langkahnya Engkau jadikan penggugur dosa. Ya Allah, catatkan ya Rob, siapapun yang hadir pada hari ini, tiap langkahnya Engkau angkat derajatnya. Ya Allah, wasilah majelis ilmu ini, lembutkan hati kami ya Rob. Mungkin selama ini hati kami mengeras ya Allah, karena dosa-dosa yang kami lakukan. Ya Allah, wasilah majelis ilmu ini, lembutkan hati kami. Karuniakan kepada kami hikmah dan hidayah. Allahumma ftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Jadikanlah ya Allah hati kami hati yang mudah bergetar ketika mendengar namamu disebut, mendengar ayat-ayatmu dibacakan. Ya Allah, jika ada di antara kami yang sedang sempit, lapangkan ya Allah. Jika ada di antara kami yang sedang sulit, mudahkan ya Allah. Jika ada di antara kami yang sedang berat ya Allah, apapun judul persoalannya, ringankan ya Allah, kuatkan pundaknya. Kalau ada di antara kami yang masih punya utang ya Allah, berikan jalan untuk bisa lunas ya Allah. Jangan biarkan kami wafat dengan meninggalkan banyak hutang ya Allah. Kalau ada di antara kami yang rindu ingin umroh haji, undang kami ya Allah. Izinkan kami bisa bersujud langsung di depan Ka'bahmu, merasakan wukuf di Arafahmu, duduk bersimpu di masjid Nabimu. Ya Allah, jadikan pasangan kami, anak keturunan kami soleh, soleha. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bapak Ibu, saya berikan kesempatan, silakan doa masing-masing. Apapun yang sekarang terlintas di pikiran. Bapak Ibu lagi punya hajat apa? Lagi punya masalah apa yang kepingin Allah tolong? Ayo minta sekarang Bu, saya aminkan. Ayo Pak, amin ya Allah. Amin. Apapun itu yang sekarang terlintas di pikiran. Sedang ada 1-2 persoalan, sedang ada 1-2 hajat yang kepengen ditolong sama Allah. Ayo minta Bu, amin ya Rabb. Amin ya Allah. Kabulkan dalam bentuk yang paling baik ya Allah, pada waktu yang paling tepat ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami husnul khotimah akhir nanti ya Allah. Berikan kami kesempatan taubat. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qablal maut wa rahatan indal maut wa rahmatan wa maghfiratan ba'dal maut. Ya Allah, hati kami masih terbolak-balik. Tetapkan ya Rabb di sisa usia kami di jalan ketaatan. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah, muliakan orang tua kami ya Allah. Jika masih ada, izinkan kami bisa membahagiakan mereka dengan cara-caramu. Jika sudah berpulang ya Allah, tempatkan mereka di tempat terbaik di sisimu ya Allah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kepada kami kebaikan, kelapangan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Rabbana wa taqabbal du'a ya sami'ad du'a. Amin, amin ya rabbal alamin.